Sahabat Cilik 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Selamat pagi Bunda Nanda, apa kabar hari ini? Semoga Bunda Nanda sehat-sehat terus ya. Senang sekali Kak Andin hadir lagi kembali di program acara kesayangan kita, tentunya di Sahabat Cilik. Oh ya, gimana nih sekolahnya? Udah seminggu ya dari masa pengenalan lingkungan sekolah, pasti seneng banget dong. Bisa ketemu guru baru, teman-teman baru, pastinya sepatu dan tas baru, ya enggak? Oke, Bunda Nanda, hari ini Kak Andin juga sudah kedatangan Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini atau Himpaude Kabupaten Magelang bersama Ibu Siti Jamiatul Faisa. Selamat pagi Ibu. Pagi Mbak Andi. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah luar biasa. Sehat selalu ya Ibu? Ya, alhamdulillah. Sudah ketemu anak-anak lagi ya Bu? Gimana nih Bu perasaannya? Setelah hampir 2 minggu ya, ternyata kekangenan bertemu dengan anak-anak itu bisa membuat kita jadi mengharu biru. Oke, baik, pastinya. Baik Bunda Nanda, perubahan lingkungan, teman-teman, guru hingga sistem belajar kadang menjadi tantangan tersendiri untuk anak-anak. Nah, bagaimana nih mereka menyesuaikan diri dan dapat mengikuti kegiatan di sekolah dengan lancar? Salah satu faktor penentunya adalah kemampuan beradaptasi. Untuk itu, kita ngobrol-ngobrol bersama Ibu Faiz terkait bagaimana Bunda Nanda bisa memberikan support anak kita untuk bisa mudah beradaptasi di lingkungan sekolah yang baru. Baik Ibu Faiz, Ibu, untuk anak-anak nih usia PAUD yang pengen bersekolah, biasanya idealnya umur berapa sih Bu? Selamat pagi semuanya, teman-teman dimanapun berada. Untuk anak-anak PAUD, ini kan idealnya mereka itu ada yang tanya ya Mbak Andin ya. Jadi ideal mau masuk PAUD itu usia berapa gitu enaknya. Padahal kan PAUD pendidikan anak usia dini itu sebetulnya memang sudah dimulai dari usia 0 sampai 6 tahun. Ya, jadi ketika ayah dan bunda istilahnya memang ketika mereka mau menyiapkan putra-putrinya dalam rentang antara 0 sampai 6 tahun disilahkan. Karena sekarang kita sudah ada kita difasilitasi dengan banyak hal, mulai dari taman penitipan anak, kemudian ada KB kelompok bermain, ada taman kanak-kanak, itu semuanya udah disesuaikan dengan usia. Jadi kalau memang orang tua rata-rata kalau mereka yang bekerja gitu ya Mbak Andin ya, itu biasanya kan mereka ada yang udah 3 bulan ini masa cuti udah habis gitu ya Mbak Andin. Mereka kemudian ini cari-cari di mana ini enaknya mau nitipin anak. Lah, ini silakan aja nanti masuk aja di TPA gitu ya, TPA terdekat yang ada di sekitar kita. Monggo disilahkan. Karena untuk TPA usia 0 itu sudah dimulai. Udah banyak yang menerima di sekitar kita gitu. Kemudian kalau rata-rata sekarang usia 2 tahun itu kita juga udah mulai banyak ini mereka masuk di kelompok bermain ini Mbak Andin. Jadi disilahkan saja. Usia kapanpun itu tidak kemudian menjadi jaminan harus sekarang atau kapan, tetapi adalah kesiapan dari orang tua dan anak itu sendiri. Baik, Ibu Faiz, terkadang kan mungkin ada orang tua yang sudah siap nih ingin menyekolahkan anak-anaknya dengan usia yang masih PAUD ya Bu, tapi terkadang ada komentar-komentar nih, aduh kasihan kalau disekolahin masih kecil. Kalau menurut Bu Faiz gimana? Apakah itu secara psikologis anak-anak yang terlalu dini untuk disekolahkan, apa itu mempengaruhi Bu? Gimana Ibu? Oke, terima kasih Mbak Andin. Jadi gini, memang ada beberapa orang gitu ya yang menganggap bahwa anak belum 4 tahun kok udah sekolah, nanti keburu bosen gitu Mbak Andin. Jadi ada orang bilang kayak gitu. Padahal ketika anak-anak itu ketika mereka memang sudah butuh untuk bersekolah, mereka sudah minta untuk bersekolah, Bun, aku pengen sekolah loh kayak teman-temannya, itu berarti mereka sudah siap untuk bersekolah. Dan ketika ketika usianya itu semakin dini dia bersekolah, berarti akan banyak perkembangan stimulus-stimulus yang bisa didapatkan oleh anak tersebut. Jadi anggapan beberapa orang yang menganggap
masih kecil kok disekolahkan, itu sebetulnya adalah anggapan yang salah, Mbak Andin. Jadi sebenarnya nggak masalah ya. Iya, nggak masalah. Ya selagi yang penting anak itu siap, mau atas kemauan anak tersebut, dan juga memang satu sisi kan sekarang banyak ya orang tua itu kedua-duanya adalah pekerja, sehingga dia memang membutuhkan tempat di mana anak tersebut jangan sampai nanti jatuh di tangan yang salah gitu ya. Istilahnya kayak ada mungkin ya asisten rumah tangga mungkin yang memang bukan bidangnya untuk menemanin anak gitu kan. Akhirnya kan banyak sekali sekarang para orang tua itu memilih daycare gitu untuk putra-putrinya. Baik. Gitu Mbak Andin. Oke, baik Bu Faiz, nanti kita lanjut lagi perbincangan kita ya terkait dengan bagaimana sih anak-anak kita untuk bisa lebih mudah, lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah baru. Iya, Mbak Dan Andin. Bunda Nanda, jangan kemana-mana. Sesaat lagi kita akan pastinya balik lagi di Sahabat Cilik. Tetap stay tune di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Sahabat Cilik. 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, jangan lupa kita sapa juga teman-teman yang ada di rumah. Apa kabar nih? Mudah-mudahan di pagi yang cerah ini semuanya baik-baik aja ya. Buat teman-teman yang lagi beraktivitas di pagi hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Sebelumnya, perkenalkan kami dari PAUD As-Salam, Bendosari Gede Salam Magelang. Di sini ada Budiah bersama teman-teman kita dari PAUD As-Salam. Ada siapa saja ya? Kita kenalan yuk. Silakan. Halo teman-teman, namaku Salisa, rumahku di Kerakitan. Halo teman-teman, namaku Narifa, rumahku di Bendosari Gede Salam. Halo teman-teman, namaku Cila, rumahku Bendosari Gede. Hai teman-teman, namaku Ayesa, rumahku Buperan. Halo teman-teman, namaku Alia, rumahku di Bendosari Gede Salam Magelang. Oke, terima kasih. Sudah kenal semua ya teman-teman di rumah. Nah, mari teman-teman kita awali dengan bacaan Al-Fatihah, dilanjutkan dengan doa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, di sini ada Mbak Alia dan Mbak Nadifa akan membacakan surat-surat pendek. Ada yang pertama adalah surat An-Nas. Surat An-Nas berisi petunjuk mengenai tempat berlindungnya manusia dari godaan setan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, juga menjelaskan bahwa godaan itu tidak berasal dari bisikan setan saja, namun juga dari manusia teman-teman. Mari kita dengarkan bersama-sama surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul
birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yang kedua ada surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas diturunkan setelah surat An-Nas. Nabi SAW pernah bersabda bahwa surat Al-Ikhlas setara dengan membaca sepertiga Al-Quran. Surat ini menegaskan kepada keesaan Allah Ta'ala, yaitu Allah itu satu, dan menolak segala bentuk persekutuan terhadapnya. Mari kita dengarkan bersama-sama surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallah. Ya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selanjutnya ada surat yang berisi tentang kisah salah seorang paman Nabi Muhammad, yaitu Abu Lahab beserta istrinya. Mari kita simak bersama-sama surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Oke, masih setia di sini teman-teman. Selanjutnya ada surat Al-Kautsar yang berisi tentang mengajarkan kepada umat manusia tentang kewajiban untuk bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya dengan mendirikan sholat dan berkurban. Mari kita simak surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Nah, yang terakhir ada surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un ini terdiri dari 7 ayat yang berisikan tentang peringatan kepada hak Allah, yakni sholat dan hak manusia termasuk zakat, sedekah, serta perbuatan amal kebaikan. Mari kita dengarkan surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu billahi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahur, alladzina hum ara'una wa yamna'unal ma'un. Terima kasih anak-anak yang hebat. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Teman-teman yang ada di rumah, sampai mana nih hafalan surat-suratnya? Semangat ya. Semoga kita selalu diberi kemudahan dalam menghafal ayat-ayat Al-Quran. Dengan amalan tersebut, insya Allah kita akan mendapatkan pahala sebagai tiket masuk surga. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Cilik. 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Cublak-cublak suwung tinggal ente, mambu ketundung budak, pak kumpulera lere sopong, ujung gile ake sir, sirpong gele kopong sir, sirpong
Sahabat Cilik. 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Baik Bunda dan Nanda, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami tentunya di Sahabat Cilik. Masih bersama saya Kak Andin dan juga bersama Ibu Siti Jamiatul Faisah atau kita panggilnya Ibu Faiz dari Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini atau Himpaudi Kabupaten Magelang. Baik Ibu Faiz, kita lanjut lagi ya Ibu. Ya Mbak Adin. Oke Ibu, untuk anak-anak yang baru masuk sekolah atau mungkin yang baru saja naik kelas ini ya Bu, berapa lama sih rata-rata bisa beradaptasi? Oke, ini yang masih anget ini Mbak Andin ya. Jadi biasanya kalau anak-anak itu kan masing-masing punya perbedaan ya. Jadi kalau bisa itu memang setelah 1 minggu itu anak-anak sudah bisa mandiri. Itu harapan kita. Memang 1 minggu itu diharapkan orang tua menemani supaya anak merasa nyaman, aman dan merasa tidak ditinggal oleh orang tua. Kemudian maka perlu yang namanya disonding ya sama orang tua. Jadi ada kerjasama antara orang tua dan guru di sini. Bagaimana nanti orang tua itu bisa bincang-bincang dengan putra-putrinya ketika di rumah, bahwasanya ketika mereka ya di sekolah itu mereka bukan ditinggal, tetapi istilahnya mereka bermain di sana. Nanti ayah dan bunda akan menjemput ketika saatnya. Jadi jangan sampai kemudian ayah dan bundanya itu ngapusi gitu Mbak Adin ya, bahasanya ngapusi. Rata-rata ini kalau anak-anak kita ketika dalam pantauan kami itu ada yang 3 hari sudah rata-rata 1 minggu. Rata 1 minggu mereka kemudian di minggu kedua mereka sudah istilahnya sudah dadah bunda ayah gitu kan di pagar masing-masing kan di depan pintu pagar itu. Tapi memang tidak menutup kemungkinan ada beberapa anak yang masih istilahnya nangis gitu kan, nangis ketika ditinggal oleh ayah bundanya saat mereka masuk sekolah. Ya ini kalau bagi kami juga itu adalah hal yang wajar Mbak Andin. Kadang ada beberapa lembaga itu yang memberikan toleransi itu mungkin sampai di minggu kedua. Ya, tapi bagaimanapun memang lebih ideal ketika anak-anak sudah dipasrahkan dalam lembaga PAUD itu jangan ditungguin lah sama ayah dan bundanya Mbak Andin. Itu karena apa? Ketika anak-anak itu sudah nggak ditungguin, maka kemandiriannya pelan-pelan akan muncul, percaya dirinya akan muncul, kemudian dia akan bisa bekerja sama dengan teman-temannya, akan merasa oh ternyata aku nggak sendiri, aku bersama dengan ibu guru, dengan ustadz-ustadzah gitu kan, ada banyak teman-temanku. Itu insya Allah bisa kita lampaui bersama. Berarti ini benar-benar harus ustazah itu bisa membangun chemistry dengan anak itu ya. Betul. Sudah menyiapkan sejak awal sebelum masa MPLS tuh biasanya ustazah atau guruku tuh udah menyiapkan nanti bagaimana ini kita ngadepin anak yang gini-gini tuh biasanya punya trik masing-masing. Dan saya yakinnya kayaknya semua pendidik khususnya di Kabupaten Magelang tuh sudah bisa ngatasin itu semua ini Mbak Andin. Baik. Nah Ibu, kalau misalnya nih anak-anak yang baru masuk sekolah baru nih, tiap pagi udah takut duluan itu karena mau disekolahin. Biasanya sugesti apa sih yang harus orang tua lakukan gitu kepada anak-anak? Beberapa anak memang ada beberapa anak itu yang merasa istilahnya kalau lihat sekolah itu kok nangis gitu kan. Nah ini berarti yang perlu dievaluasi adalah banyak hal, ditanya orang tua, bisa jadi juga guru pendampingnya, mungkin ada teman-temannya. Berarti harus ada komunikasi antara orang tua dengan guru pendamping atau ustadzahnya. Jadi perlu ada komunikasi mengapa anak saya begini-begini. Jadi nanti ada titik temu. Sehingga kemudian ketika guru pendamping di sekolah juga bisa berkomunikasi secara intens dari hati ke hati dengan anak. Ketika di rumah pun anak tersebut juga dari hati ke hati disonding oleh ayah dan ibunya. Gitu. Jadi ya memang perlu pelan-pelan ini Mbak Andin. Jadi istilahnya namanya anak itu kan juga tergantung usianya Kadang-kadang ada yang dan juga tergantung kebiasaannya nih Mbak Andin. Kalau kebiasaan anak tersebut memang setiap harinya ini kok everyday itu sama ibu, kemana-mana sama ibu itu kan nggak pernah, itu memang akan lebih lama biasanya. Tetapi ketika biasanya yang kami temui ya, kalau anak-anak tersebut
seringnya di rumah juga udah sering main juga sama temennya. Kemudian pernah ikut kegiatan-kegiatan yang lain gitu kan, kegiatan main lah sama teman-teman di kanan kirinya, itu kayaknya lebih mudah dia. Iya. Tapi boleh ya Bu ya, misalnya anak-anak nih yang baru pertama kali masuk terus rewel, nggak mau nih, dibujuk sama orang tua, nanti mama beliin susu deh, nanti mama beliin mainan deh, itu nanti jadi kebiasaan nggak sih Bu? Iya juga sih. Iya ya. Iya, jadi itu istilahnya semisal orang tua mau ngasih reward, itu juga istilahnya tetap apa ya, dengan bahasa-bahasa yang jangan sampai nanti kemudian itu menjadi satu dilematis gitu kan, jadi apa ya, simalakama lah buat orang tua. Jadi kalau hari ini mungkin oke hari ini nanti adik bunda beliin susu ya, tapi dengan syarat begini untuk hari ini ya oke lah, sekali tempo lah, 1-2 kali enggak masalah, tetapi tetap kedepannya anak tersebut tetap harus disonding juga ketika di rumah. Jadi jangan sampai kemudian aku hari ini minta dibeliin susu, besok minta dibeliin apa, kayak itu kan akhirnya tidak ada kemandirian dan akhirnya ada ketergantungan gitu. Betul, Mbak Andin. Baik. Iya. Bu Faiz, nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol kita, dan Bunda dan Nanda jangan kemana-mana. Kita masih terus ngobrolin tentang bagaimana sih anak-anak bisa cepat dan mudah beradaptasi di lingkungan sekolah yang baru. Dan pastinya tetap di Sahabat Cilik 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Sahabat Cilik 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Masih bersama kami, PAUD Assalam. Nah, teman-teman yang ada di rumah masih setia mendengarkan Radio Gemilang FM. Kali ini teman-teman kita akan membawakan lagu-lagu Islami. Yang pertama ada lagu 10 Malaikat. Mari kita nikmati dan dengarkan bersama-sama. 1, 2, 3. Marilah kita hafalkan 10 malaikat. Jibril bertugas menyampaikan wahyu, tugas Mikael membagi rizki, tugas Israel menyabut nyawa, Israfil tiup terompet, roket atik pencatat amal, Mungkar Nakir penanya kubur, River menjaga istana surga, Malik bertugas menjaga neraka. Kita semua harus percaya dengan adanya malaikat. Terima kasih teman-teman. Dari lagu ini teman-teman bisa menghafalkan nama-nama malaikat beserta tugasnya. Hebat sekali teman-teman. Lagu yang kedua ada lagu Kitab-Kitab Allah. Mari kita nikmati dan dengarkan. Kitab-kitab Allah ada 4 macam: Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Luar biasa. Ada lagu yang ketiga, yaitu lagu Rukun Islam. Rukun Islam yang 5: syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si papa, haji bagi yang puasa. Siapa belum sholat dan siapa belum zakat, kan rugi di akhirat, Allah pasti melaknat. Terima kasih. Selanjutnya ada lagu tentang haji. Yuk, mari kita dengarkan bersama-sama. Sambil baca tahiyat garhufuf di Arafah, tadu merempat jumrah ula usta Aqabah, sa'i dari Safa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, tang tadi beritahu. Allah la ilaha illallah. Terima kasih anak-anak hebat.
Yang terakhir ada lagu Cinta Allah. 1, 2, 3. Satu, aku cinta Allah. Dua, cinta Rasulullah. Tiga, sayang ayah bunda. 1, 2, 3, jalan masuk surga. Terima kasih pendengar setia. Cukup sekian lagu-lagu Islam dari teman-teman kami. Dengan lagu ini, teman-teman akan lebih mudah menghafalkan dan memahami tentang Islam. Baik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Mountain Gunung. 1, 2, 3. Mountain gunung, forest hutan, River sungai, ocean lautan. Pam param pam pam. Pam param pam pam. Pam param pam pam. Pam param pam pam. Lanjut. Chicken, chicken. artinya ayam. Camel, artinya unta. Lion, artinya singa. Krokodil, artinya buaya. Sahabat Cilik. 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Sahabat Cilik. 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Teman-teman yang ada di rumah, masih bersama kita PAUD Assalam. Jangan kemana-mana, karena kita akan menampilkan hafalan-hafalan hadis dari teman-teman kita. Yang pertama ada hadis menutup aurat yang akan dibacakan oleh Mbak Alia. Silakan Mbak Alia, diambil mic-nya. Hadis menutup aurat. Nuhina antura auratuna. Sesungguhnya kita dilarang menampakkan aurat kita. Terima kasih Mbak Alia. Selanjutnya ada Mbak Nadifa yang akan membacakan hadis tentang senyum sedekah. Hadis senyum itu sedekah. Tabat semoga biwati ahika sedekatun. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Terima kasih Mbak Nadifa. Selanjutnya ada Mbak Ayesa yang akan membacakan hadis tentang kasih sayang. Kasih sayang man rayarham rayuran.
Barang siapa tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Terima kasih Mbak Ayesa. Selanjutnya ada Mbak Salisa yang akan membacakan hadis tentang jangan suka marah. Jangan suka marah, la tadda walakal jannah. Janganlah kamu suka marah, bagimu surga. Terima kasih Mbak Salisa. Selanjutnya ada Mbak Cila yang akan membacakan tentang hadis kebersihan. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Ya, terima kasih teman-teman hebat. Teman-teman sudah bisa menghafalkan beberapa hadis pendek. Terima kasih telah bersama kami PAUD As-Salam. Perlu kami sampaikan kepada ayah bunda dan pendengar setia Radio Gemilang FM. Bagi ayah bunda yang sedang mencari sekolah PAUD, silahkan bergabung bersama kami PAUD As-Salam yang beralamatkan di Joglolawas, Bendosari Gede, Salam, Magelang. Kami menyediakan layanan TPA, KB, dan Preschool atau TK. Nah, teman-teman yang tertarik silahkan hubungi di nomor ini 081 548 758 963. Terima kasih teman-teman. Nah, pertemuan pada hari ini cukup sampai di sini. Kita akan tutup acara hari ini dengan bacaan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jangan lupa kita doakan juga kepada kedua orang tua kita. Doa kedua orang tua. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cilik. 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Baik Bunda Nanda, terima kasih untuk Anda yang masih terus bergabung bersama kami di Sahabat Cilik. Dan juga masih bersama saya Kak Andin dan Ketua Himpaudi Kabupaten Magelang bersama Ibu Faiz. Ibu Faiz, kita lanjut lagi ya Ibu. Iya Mbak Andin. Oke Ibu, tips-tips nih untuk orang tua bagi anak agar cepat beradaptasi di lingkungan sekolah, apa aja nih Bu tips-tipsnya? Terima kasih Mbak Andin, juga ayah bunda dimanapun berada. Untuk anak-anakku semuanya yang masih menjadi murid baru ya di lembaga-lembaga PAUD di Kabupaten Magelang, dan juga untuk ayah bunda semuanya mungkin yang masih istilahnya hati itu nggak tegel gitu kan, nggak tegel. Ini aduh anakku nanti nangis gimana gitu kan. Kalau saya bilang tips-tips itu mungkin kita ngobrol-ngobrol ringan aja ya Mbak Andin ya. Jadi kalau gimana supaya anak itu bisa kerasan itu memang banyak hal, banyak faktor. Mungkin yang pertama itu adalah ada komunikasi antara anak dan orang tua ketika di rumah. Jadi ketika anak itu sudah pulang sekolah,
maupun ketika malam, khususnya malam, silakan disonding, diajak bercerita, diajak ngobrol-ngobrol, kemudian istilahnya diberitahulah bahwa oh ini loh kesibukan Bunda ini seperti ini, Bunda itu harus kerja atau apa, itu perlu disampaikan juga kepada anak supaya anak ketika paginya tidak ada drama tidak ada drama Korea lah, iya. Jangan sampai kemudian ketika pagi itu ada alasan-alasan anak-anak itu, aduh aku nggak mau sekolah dan sebagainya. Kemudian yang kedua juga selalu gini Bunda, usahakan kemauan anak, keinginan anak itu ketika mungkin ketika malam, pokoknya besok aku kalau mau sekolah aku ingin pakai baju ini, kayak gitu mungkin contoh kayak gitu ya, contoh kecilnya. Silakan itu untuk siapkan dulu jauh-jauh hari, jangan sampai hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan anak itu ada yang tertunda ini Mbak Andin. Itu kadang-kadang anak-anak itu rewel itu karena hal yang sepele Mbak Andin. Jadi kayak mamanya sandalnya nggak ada, kemudian orang tuanya udah kesusu udah mau kerja, kemudian sepatunya hilang atau keteringsut, kemudian mungkin buku kesayangannya nggak terbawa. Itu yang kadang-kadang membuat anak-anak itu jadi alasan lah untuk nggak mau berangkat ke sekolah. Kemudian yang selanjutnya itu supaya anak-anak cepat kerasan, itu diantaranya adalah coba dicarikan juga teman-teman yang mungkin saat yang sudah dikenal ya. Jadi ketika anak-anak itu masuk, mungkin kita juga bilang sama guru pendampingnya, guru-guru yang ada di sana, Bu Guru, ini kira-kira maunya Mas A ini sudah kenal sama siapa gitu kan, sehingga ketika nanti dia sudah masuk ke sekolah, coba yang pertama kali supaya mudah untuk dilepas, dipertemukan dengan istilahnya bestinya. Nah ini penting juga ya. Kemudian yang selanjutnya ya tentunya komunikasi dengan guru ya, karena insya Allah guru-guru juga punya trik tersendiri ketika anak-anak itu mudah bisa kerasan ketika dia sebagai murid baru di lembaga-lembaga PAUD. Itu Mbak Andi. Terima kasih Bu Faiz untuk penjelasannya hari ini. Semoga bermanfaat untuk Bunda dan Nanda di rumah. Karena sama-sama. Sebenarnya banyak hal sih, banyak faktor gitu. Termasuk yang pasti adalah ini Mbak Andin, orang tua sendiri, hati orang tua, ikhlas. Ini ikhlas. Jadi kalau orang tua itu kok masih aduh takut gimana nanti anakku kayak gitu, kemudian ketika anaknya agak nangis dikit, kemudian orang tua sedikit nangis, ini berpengaruh. Karena komunikasi dari hati ke hati antara anak dan orang tua itu sangat erat. Jadi ketika orang tuanya merasa takut, itu anak juga timbul rasa takut. Orang tua kok kemudian ada aduh nangis gitu kan, itu nanti otomatis konslet ya, hati anak itu konslet. Wah ini mesti nangis karena apa? Orang tua masih mikirin terus anaknya, gitu. Ini juga saya rasakan dulu masukin anak saya sekolah PAUD nih 3 hari. Aduh rasanya ya sebagai seorang ibu ya Bu Faiz. Dan semoga Bunda dan Anda bisa mendapatkan inspirasi ya, bisa mendapatkan suatu masukan dari Bu Faiz bahwa sebenarnya kita tenang ya Bu ya. Karena memang kita menitipkan di tempat yang tepat, anak-anak bisa mendapatkan pendidikan dan juga pasti tetap bermain. Betul. Bu ya. Karena memang PAUD itu lebih identik bermain Mbak. Jadi kan untuk sekarang kan kita untuk usia PAUD ya, PAUD itu kan 0 sampai 6 tahun Mbak Andin, itu memang tidak boleh calistung secara langsung secara langsung ya, tapi mengenalkan calistung dengan bermain, itu yang terpenting. Gitu. Baik, terima kasih Bu Faiz, sehat-sehat terus ya Ibu. Amin Mbak Andin, terima Semoga kasih. Sukses terus. Baik, dan Bunda dan Nanda sampai di sini dulu. Kak Andin menemani di Sahabat Cilik, dan terima kasih untuk perhatian dan kebersamaan Bunda dan Nanda. Saya Andin beserta kru Gemilang FM yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih, tetap dengerin 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Sahabat Cilik 96.8